Salam sejahtera untuk kita, shalom. Ya, saya juga menyapa yang ikut secara live streaming. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Mari kita bersama-sama merenungkan sebuah subtema, hidup oleh anugerah. Dari Efesus pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Hidup oleh anugerah. Demikian firman Tuhan, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pembacaan dari terjemahan baru, itulah yang saya baca untuk kita, dan Bapak Ibu di terjemahan yang lama tidak terlalu jauh perbedaannya. Saya akan menjelaskan 4 pokok penting yang sangat mendasar untuk kita. Disinilah jantung daripada pemahaman soal masalah iman, soal masalah percaya kepada Yesus. Iman artinya percaya dengan yakin dan utuh. Tapi di sini juga menentukan soal masalah antara anugerah yang ditawarkan oleh Allah dengan respon kita. Di ayat ini juga terdapat soal masalah kepastian tentang keselamatan kita. Bahwa keselamatan kita bukan karena kita baik. Tetapi keselamatan kita itu adalah anugerah Allah yang kita terima melalui iman. Nah, karena itu saya akan memulai pokok yang pertama yang diajarkan dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama adalah yang disebut dengan prevenient grace. Apa itu? Kasih karunia Allah yang mendahului. Itu yang kita lihat di dalam ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kasih karunia itu mendahului, dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Dan itu terjadi sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang ke-8 dari kata kasih karunia. Dari bahasa Alkitabnya adalah charity. Ya. Itu adalah sarana atau alat yang disediakan oleh Tuhan. Jadi kasih karunia itu adalah sarana, wadah yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Jadi keselamatan terjadi oleh karena sarana kasih karunia. Kalau Allah tidak menyediakan sarana kasih karunia, maka kita tidak mendapatkan sesuatu yang disebut dengan anugerah. Dan di dalam kasih karunia ini seutuhnya 100% itu adalah bagian Allah. Sama seperti orang memberi hadiah. Hadiah itu pasti disiapkan oleh orang yang memberi hadiah. Tidak ada sama sekali campur tangan daripada orang yang menerima. Jadi kata charity di situ, CHARITI, itu adalah kasih karunia sebagai wadah yang disediakan oleh Allah bagi kita. Dan tidak ada sedikit pun usaha manusia di situ. Itulah sebabnya muncul nanti kata charis. Ya, ini ada guru charis di situ. Charis berarti kebaikan yang tidak layak diterima.
Jadi nanti waktu kita melihat keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah, itu kita tidak layak untuk menerimanya, tidak pantas kita menerimanya, tapi itu dianugerahkan kepada kita. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bapak gereja kita John Wesley berkata demikian, menegaskan bahwa manusia itu mati dalam dosa. Tidak mungkin berinisiatif kepada Allah, tidak mungkin berinisiatif. Jadi kasih karunia itu sebagai wadah, sebagai alat di dalam tangan Tuhan, itu adalah inisiatif Allah sediakan kepada kita. Makanya disebut dengan prevenient grace. Anugerah Allah yang mendahului. Dia yang mengambil langkah. Dia yang mengambil inisiatif. Dia yang mendekati kita. Kita makin menjauh dari dia, tapi dia makin mendekat kepada kita. Tapi kita makin menjauh daripada dia, dia ingatkan kita ada anugerah Allah. Ada kasih karunia yang kuberikan kepadamu. Ada sarana, ada alat, yaitu kasih karuniaku, kuanugerahkan kepadamu. Engkau memang tidak pantas, tapi aku memantaskan engkau oleh karena aku berkasih karunia kepadamu. Karena itu Allah memberikan anugerah pendahuluan yang membangunkan hati yang mati. Memberi kemampuan untuk merespon kepada Allah. Memampukan manusia untuk beriman. Jadi tetap ada respon tapi mungkin sinyalnya sama seperti HP kita itu sudah mulai redup dan hampir saja lowbat. Lalu Allah membangkitkan tanda-tandanya dengan mencas itu dengan sarana anugerahnya. Dengan kasih karunia-Nya. Jadi ketika Paulus berkata iman itu bagian dari anugerah. Ini maksudnya adalah iman bukan prestasi manusia. Meskipun ada sedikit inisiatif yang, meskipun ada sedikit potensi untuk merespon. Tetapi iman bukan prestasi manusia. Tetapi respon yang dimungkinkan oleh kasih karunia Allah yang mendahului di dalam hati kita. Itu yang pertama. Jadi karena itu Bapak dan Ibu, kita berterima kasih. Ada sarana kasih karunia Allah yang membuat hati kita yang mulai mati terhadap Allah, itu mulai dihidupkan oleh Dia. Yang kedua dari bagian ini adalah masih di ayat 8 tetapi saya gabungkan masuk di dalam ayat yang ke-9. Yang disebut dalam pemahaman kita adalah justifying grace. Artinya adalah pembenaran oleh iman. Jadi kita itu dibenarkan oleh iman. Bukan dibenarkan karena kita baik. Tapi dibenarkan pertama kali adalah oleh iman. Ayat 9, naikkan saya ayat 9. Dikatakan di sana, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi itu bukan hasil kerja kita. Jadi pembenaran itu adalah karena kerjanya Allah di dalam kita. Ada kata yang dipakai di sana adalah ou ek ergon. Artinya bukan karena pekerjaan. Bukan karena pekerjaan. Pekerjaan iman di hati kita, beriman itu ada intervensi dari Allah yang menghidupkan iman kita. Dan kata ergon sendiri itu dipakai oleh Paulus di sini adalah untuk menunjuk kepada usaha daripada manusia dengan Taurat. Jadi dengan kata lain, dikatakan bahwa bukan karena pekerjaan Taurat maka kamu diselamatkan oleh iman. Bukan juga karena usaha religiusmu maka engkau diselamatkan. Bukan. Bukan karena kebaikan moral kita yang kita usahakan. Bukan. Jadi Paulus hendak menghancurkan pola pikir yang dibangun pada masa itu. Bahwa orang-orang Efesus itu berpikir. Kalau mereka itu adalah orang-orang yang dalam pandangan mereka itu melakukan kegiatan peribadatan, hal-hal yang religius mereka kerjakan,
Maka ini yang dihancurkan dalam pemahaman ketika kemudian firman Tuhan ini berbicara. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Pekerjaan iman yang mulai dihidupkan di hatimu itu pekerjaan Tuhan. Bukan usahamu. Dengan Taurat itu tidak akan bisa membangkitkan imanmu kepada Allah. Dengan religius yang engkau punya dengan usahamu tidak bisa. Dengan kebaikan moral. Maka banyak orang yang baik, lebih baik daripada orang Kristen. Tapi pemahaman tentang iman kepada Yesus itu tidak ada. Dan itu tidak bisa menyelamatkan. Bukan karena kebaikan yang dibangun dengan pikiran dan usaha sendiri yang menyelamatkan kita. Tapi seharusnya itu didasari, diawali sebenarnya dengan kesadaran. Hidup ini itu karena ada kasih karunia Allah. Prevenient grace. Tapi yang kedua adalah bahwa itu dikerjakan oleh iman. Ya, dikerjakan oleh iman. Yang membawa kita untuk mendekat kepada Allah. Tapi iman itu pun ada yang dikerjakan secara luar biasa di dalam hati kita oleh Allah. Jadi tidak sepenuhnya itu. Memang ada sedikit mungkin respon pada kita. Tapi Allah itu menguatkan respon itu berdasarkan tiap-tiap kita itu memberi diri kita secara rela. Nah itu juga di dalamnya berarti Allah tidak pernah paksa atau tidak ada unsur pemaksaan di dalam iman yang tadi Allah hidupkan. Jadi ketika kita berespon itu memang ada bagian kecil dari kita tapi ada kegerakan yang dikerjakan oleh Allah di dalam hati kita. Makanya kita itu bisa kemudian merespon Tuhan atau beriman kepada Tuhan dengan utuh. Nah, mengapa Paulus bicara ini kepada jemaat di Efesus? Karena mereka itu sudah terbawa dengan pemahaman ini, pemahaman umum. Makanya ada orang berkata begini, dia orang baik, sangat baik. Masa tidak diselamatkan oleh Tuhan? Kebaikan tidak menyelamatkan. Kalau kebaikan bisa menyelamatkan, mengapa Tuhan itu harus menyatakan dan membawa dirinya ke tengah-tengah kita untuk suatu tujuan penyelamatan. Karena segala usaha manusia itu adalah sia-sia adanya. Supaya apa? Supaya manusia tidak memegahkan diri. Jadi kalau orang bilang, oh itu karena kebaikan saya, karena saya terkenal baik hidupnya, terkenal memiliki kesucian hidup dengan usahanya. Maka manusia tidak membutuhkan Tuhan kalau demikian. Karena dia bisa menempuh jalan kebaikan yang diusahakannya itu untuk beroleh selamat. Jadi beragama tanpa Yesus, beragama tanpa menerima kasih karunia di dalam Yesus, itu tidak menyelamatkan. Jadi keselamatan dirancang Allah sedemikian rupa sehingga kemuliaan itu dipersembahkan hanya untuk Dia. Jadi rancangan seseorang diselamatkan itu adalah rancangan Allah. Maka kalau orang tahu rancangan Allah, berarti mengikuti rancangan Allah tersebut. Rancangan Allah adalah Dia memberi kasih karunia kepada kita. Dia memberikan kepada kita semacam hidup untuk merespon Dia. Sama seperti bara api, waktu bara api kalau kita misalnya lihat itu nampaknya seperti mau mati. Tapi ketika dikipas, dia menyala kembali. Nah, proses ngipas itu pekerjaan yang saya beri sebagai gambaran pekerjaan Allah. Maka kita tidak boleh bangga kalau seandainya kita punya iman yang kuat hari ini, kita punya iman yang sungguh kepada Tuhan, itu ada campur tangan Allah di dalam proses beriman itu. Itu sebabnya dikatakan oleh Alkitab, karena keselamatan itu dirancang oleh Allah, itu bukan usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita, maka dengan demikian pembenaran kita itu karena Allah. Pembenaran karena Allah. Bukan karena dibenarkan oleh moralitas kita. Bukan dibenarkan karena kebaikan kita. Bukan dibenarkan karena kita orang yang sangat religius. Tetapi karena iman kepada Kristus.
Sekali lagi. Jadi memiliki moral yang baik itu bagus. Jadi baik itu bagus. Beragama itu bagus. Tapi semua itu sia-sia tanpa iman yang disediakan di dalam Kristus itu kita terima, kita ambil. Jadi bagus kalau seandainya orang itu hidupnya bermoral, hidupnya baik, hidupnya suci, hidupnya menjalankan sebuah ibadah kepada Tuhan di dalam Yesus, ya, menjadi seorang Kristen, beribadah kepada Tuhan Yesus, tapi imannya itu dasarnya kepada satu pribadi, yaitu Yesus. Maka kalau demikian sia-sia orang beragama tanpa Yesus, termasuk kekristenan. Beragama tanpa Yesus, tanpa mengakui dia, tanpa beriman kepada dia, tanpa percaya kepada dia adalah kesia-siaan. Bapak gereja kita, John Wesley memberi pengajaran yang sangat keras, yaitu menolak gagasan bahwa perbuatan baik itu ikut menyelamatkan kita. Nanti saya akan perjelas. Tetapi juga ia menolak keras gagasan bahwa setelah diselamatkan orang boleh hidup sembarangan. Nah, itu tidak bisa begitu. Jadi setelah orang diselamatkan mestinya dia lebih bermoral. Setelah diselamatkan, seharusnya dia tambah lebih baik. Setelah orang diselamatkan menerima kasih karunia yang disediakan Allah, beriman kepada Tuhan dan diselamatkan, seharusnya orang itu tambah religius. Jadi setelah kita dalam Tuhan, hidup tidak bisa sembarangan. Tidak bisa sembarangan. Hidup ini kan kita sudah terima tadi sebagai kasih karunia. Tidak layak kita terima. Nah sekarang kita mau hidup sembarangan. Itu berarti kita menginjak-injak atau menganggap rendah kasih karunia Allah yang kita sebelumnya itu tidak layak terima. Lalu kita injak-injak. Misalnya saya memberi hadiah kepada Bapak Ibu dalam bentuk misalnya hadiah saya beri surat rumah misalnya. Saya beri sertifikat rumah. Waktu saya beri sertifikat rumah, Bapak dan Ibu kan sangat bahagia. Tidak pernah terpikir, tiba-tiba Pak Hadiah dikasih kepada saya sertifikat rumah. Dan saya beri cuma-cuma, tidak perlu bayar. Saya beri dengan cuma-cuma. Tapi setelah saya pulang, saya dengar bahwa tetangga sampaikan, surat sertifikat itu Bapak Ibu injak-injak. Injak-injak, setelah diinjak-injak dirobek. Kira-kira saya yang memberi itu marah atau tidak? Saya sudah beri dengan cuma-cuma, tidak perlu bayar. Silakan miliki. Saya beri dengan cuma-cuma. Tapi saya dengar sertifikat itu diinjak-injak. Oh enggak ada gunanya, cuma kertas tok. Enggak ada gunanya. Ngapain Pak Hadiel ini? Ini bohongan ini. Dirobek lalu dibuang. Waktu saya dengar itu, saya bilang begini. Orang ini enggak tahu diri. Sudah diberi secara cuma-cuma. Justru dia anggap remeh pemberian saya. Gambarannya seperti itu. Tuhan memberikan anugerah keselamatan kepada kita, lalu kita injak-injak dalam bentuk hidup sembarangan. Hidup tidak benar setelah kita diberi keselamatan secara pasti oleh Tuhan. Kita tidak layak menerimanya, tapi dianugerahkan kepada kita. Sekarang, Tuhan yang memberikan anugerah kepada kita itu, kira-kira bagaimana reaksinya? Dia pasti marah terhadap apa yang kita kerjakan. Dia pasti akan bilang begini, apa yang kuberikan kemarin itu, apa andilmu di dalamnya? Memang ada bagian respon yang kau berikan, tapi sesungguhnya aku mengerjakan itu di dalammu untuk keselamatan.
Mengapa hidup jadi sembarangan sekarang? Maka hidup orang setelah percaya kepada Yesus, itu harus hati-hati dia menjalani hidup. Cara berpikirnya, cara berpikir orang yang sudah mestinya sadar. Hidup saya ini anugerah Tuhan. Wes tak toto api cara berpikir saya. Perkataan saya itu sekarang sudah tidak sama sebelum saya percaya kepada Yesus. Maka saya menata perkataan saya terhadap sesama saya. Lalu tindakan saya, berarti pikiran saya, perkataan saya, tindakan saya didasarkan dan didorong oleh karena saya ini sudah mendapatkan kasih karunia secara cuma-cuma. Maka kalau saya mendapatkan secara cuma-cuma, saya jaga baik-baik itu. Sama seperti waktu saya beri kepada seseorang sertifikat tanah. Dijaga baik-baik, disimpan dengan baik. Memang dia hanya satu selembar kertas sertifikat tanah. Tapi dia punya nilai. Nilai apa? Nilai kepemilikan itu sudah saya punya. Karena sudah diberi oleh Pak Dieli kepada saya. Dan di dalam sertifikat itu sudah balik nama atas nama saya. Atas nama yang saya beri. Berarti saya punya hak untuk menempati tanah itu. Saya punya hak untuk membangun di atas tanah itu. Saya punya hak, kalau seandainya sertifikat tanah, saya bisa bangun di atas tanah itu. Tidak ada yang bisa menggugat. Makanya dikatakan, siapa yang dapat menggugat kita dari orang yang menjadi pilihan Allah? Artinya apa? Artinya kita sudah punya itu. Tidak bisa ada seorang pun yang dapat menggugat. Kecuali, nanti saya akan jelaskan, kecuali ada yang dapat menggugat. Kita sendiri itu melepaskan diri. Itu tadi, merobek, membuang, otomatis kepemilikannya Tuhan tarik kembali. Ya. Itu bagian yang kedua. Itu pembenaran kita dibenarkan itu karena iman. Ya. Nah karena itu beriman itu artinya percaya. Beriman itu artinya saya sekarang menaruh percaya saya kepada Tuhan, tapi kepercayaan Tuhan kepada saya itu saya tidak sia-siakan. Kira-kira begitu. Saya akan jaga kepercayaan Tuhan. Jadi pembenaran terjadi ketika kita betul-betul menaruh percaya kepada Dia, tapi kita tidak menyia-nyiakan percaya kita itu dengan hidup secara sembarangan. Yang ketiga, itu yang disebut dengan kasih karunia yang menguduskan atau sanctifying grace. Itu di ayat 10. Ayat 10, tolong dinaikkan. Kita baca sama-sama ayat 10. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Karena kita ini buatan Allah, karena kita ini sudah direnovasi oleh Allah, sudah diperbaiki oleh Allah, dicipta ulang, dibaharui, dijadikan baru. Yang disebut di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 itu adalah jadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Sebab yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kita ini sudah direnovasi. Kalau rumah itu mau roboh, sudah direnovasi, jadi bagus. Kalau kendaraannya misalnya sudah rusak, berarti sudah dibengkeli, sudah diservis. Kalau seandainya itu menunjuk kepada tubuh kita banyak sakitnya, maka sudah diobati sehingga menjadi sembuh. Jadi bagian yang ketiga ini
yang disebut adalah kasih karunia yang menguduskan. Sebenarnya masalah penyakit kita itu apa? Masalahnya adalah di dosanya, dosa manusianya. Maka di dalam bagian ini, di dalam ayat 10 ini, kasih karunia Allah itu adalah kasih karunia yang menguduskan kita. Dicipta ulang kita. Dicipta dalam Kristus Yesus. Jadi Yesus yang mencipta ulang kita. Di dalam bahasa rohaninya, Yesus menguduskan kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Satu kali untuk selamanya dia menguduskan kita. Tidak ada lagi untuk kedua kalinya. Karena itu kita tidak membutuhkan darah anak domba. Karena Kristus Yesus satu kali untuk selama-lamanya itu menguduskan dan menyucikan kita. Nah, setelah kita dikuduskan, setelah kita disucikan, masa kita mau mengotori hidup yang sudah dikuduskan oleh Tuhan? Sama dengan kalau seandainya kita lihat kerbau masuk di dalam kubangan, dia sudah dimandikan di sungai oleh gembalanya, dia kembali lagi di dalam kubangan. Itulah gambaran kalau manusia sudah dicipta ulang, kalau manusia sudah disucikan, dikuduskan oleh Allah, maka seharusnya dia sekarang memulai start hidupnya dengan kekudusan. Amin. Baru-baru ini saya membaca sebuah pengumuman secara resmi dari sebuah sinode. Dan itu dari gereja yang lama. Maksudnya dari sebuah sinode yang lama. Dibuat surat resmi bahwa seluruh pelayan-pelayan di gereja, mulai dari pimpinan sinode, pimpinan daerah, sampai kepada mereka yang di gereja lokal, itu tidak dibenarkan untuk merokok, termasuk keluarganya. Itu dimulai dari keluarga pendeta. Jadi kalau ada para pelayan mulai dari pimpinan sinode, pimpinan daerah, pimpinan gereja, khususnya keluarga intinya, itu masih merokok, maka mereka didisiplin dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai pelayan gereja. Wah, itu sangat tegas sekali itu. Sangat tegas sekali. Jadi tidak dibenarkan. Jadi di dalam pernyataan itu dikatakan bahwa para pelayan di dalam gereja itu harus menjadi contoh. Bagaimana contoh sederhana itu bisa dipraktekkan. Dimulai dengan satu hal itu. Karena ternyata pendeta-pendetanya merokok. Jadi sebelum khotbah merokok duluan. Itu boleh. Mereka lakukan sebelumnya. Tapi setelah pengumuman itu berarti didisiplin mereka. Dikatakan di dalam surat itu dikatakan, bagaimana kita bisa menjadi pelayan yang berkhotbah di mimbar gereja, lalu kita tidak bisa menjadi contoh bagi jemaat. Nah itu. Wah, saya kira ini sebuah transformasi luar biasa di gereja itu. Saya tahu gereja itu biasa itu. Kalau pendetanya malah kalau kadang-kadang pendetanya itu kalau seandainya rokoknya habis, biasanya dia bilang begini sama majelisnya, ini rokok saya sudah habis, tolong belikan. Majelis gereja jadi disuruh beli rokok untuk pendetanya. Ada itu. Nah ini salah satu contoh. Dan itu dimulai dari kalangan para pendeta. Dimulai. Karena mereka punya ribuan pendeta-pendetanya. Itu gereja lama. Jadi mereka sudah menyadari bahwa ternyata kehidupan kesaksian Kristen itu sebenarnya dimulai dari kesaksian-kesaksian yang sederhana, yang kecil. Jadi di dalam bagian ini keselamatan itu bukan hanya soal masuk surga. Kan kita pikir bahwa keselamatan itu adalah saya masuk surga. Bukan hanya sekedar itu. Keselamatan itu memang kita pada akhirnya akan masuk surga. Tetapi keselamatan yang sesungguhnya adalah
bagaimana kita dipulihkan menjadi serupa dengan Kristus yang menciptakan ulang kita. Jadi kalau belum mirip cara hidup kita dengan yang ciptakan kita, jangan berhenti untuk menjadi serupa dalam upaya usaha beriman kita kepada Tuhan. Jadi dipulihkan menjadi serupa dengan Kristus, itu yang disebut dengan di dalam pemahaman iman kita adalah pengudusan progresif. Jadi dia akan terus menerus. Jadi kita sampai Tuhan Yesus datang, kita mengalami proses dikuduskan dari hari ke hari. Hari ini mungkin kita gagal. Tuhan memberi kesempatan ke kita untuk dapat mengalami pengudusan secara progresif. Artinya apa? Hari ini mungkin hidup kita belum sepenuhnya. Maksudnya ada bagian-bagian hidup kita yang kita masih bohong, kita masih kadangkala jengkel dengan orang, mungkin kita masih miso dengan orang secara tidak sadar kita. Lalu kita belajar sekarang bagaimana kebiasaan-kebiasaan itu sudah mulai dirubah. Itu yang disebut dengan pengudusan progresif. Artinya Tuhan kehendaki kita itu menuju kepada tahapan kesempurnaan meskipun perlahan, tapi menuju kepada kesempurnaan karakter, kesempurnaan sifat, kesempurnaan dari teladan Yesus Kristus. Itu maksudnya. Tapi kalau orang menganggap, oh sudah nggak apa-apa. Jengkel dengan orang, marah dengan orang, ngomong sembarang, misu dengan orang, itu hal biasa. Ini ada masalah loh di dalam pengudusan kita. Berarti kita tidak tahu, tidak sadar kita bahwa Tuhan itu menginginkan hidup kita ini mengalami tahapan-tahapan untuk kita ini secara progresif. Maju selangkah, maju 2 langkah, maju 3 langkah ke arah sifat karakter Kristus. Itu yang Tuhan mau. Makanya orang-orang yang tidak sadar ini, itu kadang-kadang menganggap hal-hal biasa seperti itu. Marah dengan orang tanpa merasa sadar, menyadari bahwa itu bisa melukai hati orang. Kemudian misu secara sembarangan, menyakiti sesama. Ini karena tidak sadar bahwa setelah dia dalam Kristus menerima kasih karunia Allah, itu adalah pemberian Tuhan yang sebenarnya tidak pantas dia terima. Lalu sekarang hidup dibumbui dengan hal-hal yang seperti itu sama dengan dia tidak menghargai kasih karunia yang Tuhan beri. Lalu sekarang karakternya juga tidak berubah. Malah lebih buruk lagi setelah percaya kepada Yesus, tambah lebih buruk lagi. Kan ini tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sebenarnya sadar, dia ini sekarang ini menjalani hidup itu adalah dalam kasih karunia Tuhan. Dan kalau diberi hidup hari ini, kasih karunia Tuhan. Dan kalau dia mendapatkan kasih karunia Allah, dia harus berhati-hati buat hidupnya. Tidak boleh sembarangan. Nah ini pemahaman di dalam ayat ini itu sangat dalam. Makanya hidup oleh anugerah itu bagaimana cara menjalaninya? Ya ini, tidak boleh lagi kita sembarangan menjalani hidup. Nah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, itu bertumbuh dalam kekudusan. Bertumbuh dia dalam kekudusan. Bertumbuh dalam karakter. Karakternya karakter Kristus. Bertumbuh dalam perbuatan kasih. Kasihnya itu sekarang bukan karena ingin mendapatkan pujian. Bukan supaya orang itu lihat, oh orangnya baik. Bukan. Tapi karena dia sudah mengalami kasih Allah yang besar, yang dia terima secara cuma-cuma. Sekarang bagaimana dia membalaskan kebaikan Tuhan itu dengan berbuat kebaikan itu sebagai bentuk rasa terima kasihnya. Jadi saya berbuat kasih karena Kristus. Saya melakukan ini kepada sesama saya karena Kristus. Saya melakukan ini karena Kristus. Jadi pusatnya sekarang ini bukan ke diri, tapi ke Kristus. Supaya Kristus dan Kristus itu dimuliakan. Maka kalau orang berbuat baik tidak dipuji, tidak apa-apa. Karena Kristus yang harusnya dipuji.
Kalau kita melakukan sebuah pelayanan, kita tidak mendapatkan apresiasi, tidak masalah. Tapi kita berikan itu untuk Kristus. Makanya nggak ada orang yang mutung kalau nggak dipuji. Nggak ada. Nggak ada orang yang kemudian menjadi jengkel. Karena nggak dia apresiasi pekerjaan pelayanannya. Nggak ada. Karena dia melakukan ini sekarang ini, makin banyak dia melakukannya berarti makin menjadi tanda dia ini orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Melayani juga adalah anugerah Tuhan. Dia tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dipercayakan sebuah tanggung jawab. Ini bagian daripada rasa terima kasihnya kepada Tuhan. Maka dia mengerjakannya sebagai bentuk daripada kasih kepada Tuhan. Nah, itu kira-kira. Dia melayani keluarganya sebagai bentuk kasihnya kepada Kristus. Seperti melayani Kristus keluarganya. Maka kalau kita melayani seperti Kristus kepada keluarga kita. Ayo bayangkan cara kita memperlakukan keluarga kita seperti apa. Kalau kita sadar kita orang yang menerima kasih karunia. Dan diberi kesempatan sekarang ini untuk dapat melambalaskan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka layani keluarga kita dengan sebaik-baik. Layani orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita sebaik-baiknya sebagai bentuk daripada kasih kita kepada Kristus. Kalau tidak ada perubahan hidup, maka pertobatannya patut dipertanyakan. Nah, ini sekali lagi. Kalau orang itu tidak berubah, terus menerus seperti itu, ini berarti orang ini dipertanyakan pertobatannya. Jangan-jangan dia hanya tobat di bibir. Tidak sampai kepada pertobatan hati. Tidak sampai kepada kedalaman hati. Dia hanya ngomong di bibir. Atau hanya perasaan. Atau hanya karena emosi. Bukan karena sebuah kesadaran. Saya ini orang yang tidak pantas menerima keselamatan. Dan karena saya diberi cuma-cuma keselamatan oleh Tuhan. Diberi kesempatan menikmati keselamatan untuk hidup yang kekal. Sekarang saya tidak mau serampangan hidup saya. Dan karena itu, maka saya menunjukkan sebuah tanda-tanda orang yang sudah bertobat. Makanya orang dicek betul. Ini waktu dia terima Yesus itu dia sadar enggak? Bahwa dia ini harus melewati proses yang namanya disalibkan kebiasaan buruknya. Disalibkan egonya. Disalibkan pikiran-pikiran buruknya. Bersedia enggak? Kalau dia tidak bersedia, berarti dia belum sadar bahwa dirinya itu dicipta ulang oleh Tuhan. Nah, kalau rumah kita sudah direnovasi, terus tiba-tiba ada orang yang hancurkan rumah kita. Marah enggak kita? Marah kita. Sepeda motor kita sudah diservis. Tiba-tiba ada orang kemudian rusak motor kita. Marah enggak kita? Marah kita. Seperti itu gambarannya. Tuhan mau setelah kita direnovasi, setelah kita diservis, setelah kita diperbaharui, dicipta ulang. Jangan dirusak lagi. Jaga. Dijaga. Jadi kerja kebaikan kita itu bukan akar keselamatan kita. Tetapi buah keselamatan. Jadi dengan demikian maka segala kebaikan yang kita kerjakan itu sebagai buah karena kita sudah diselamatkan. Itu buah dari orang-orang yang sudah menerima anugerah Allah. Itu adalah wujud terima kasihnya kepada Tuhan. Atas dasar itulah Efesus pasal 2 ayat 10 berkata bahwa hendaknya kita, ia mau. Ya, ia mau. Siapa yang mau? Yesus mau. Apa yang Yesus mau? Bukankah kita bertanya, Tuhan apa yang engkau mau? Tuhan apa yang kau inginkan? Apa yang kau kehendaki? Nah ini yang dikehendaki Tuhan untuk hidup kita. Apa itu? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalamnya apa? Di dalam hidup yang baru yang sudah dikerjakan oleh Allah itu. Saya ulang lagi. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
Ia mau supaya kita hidup di dalam. Artinya, orang yang sudah diciptakan ulang, orang yang sudah diperbaharui, itu kebaikan hidupnya itu lebih nyata. Dan kita hidup di dalamnya itu. Kita hidup di dalam kebaikan itu. Bukan sekali lagi berretorika tentang kebaikan itu, tapi hidup di dalam kebaikan itu. Dan itu yang membuat orang pada akhirnya datang kepada Kristus. Jadi kesucian hidup kita itu adalah bukan hanya kesucian di dalam hati, tapi kesucian di dalam hidup. Holiness of heart and life. Jadi kita tidak berbicara hidup saya suci. Tapi kalau tidak ditunjukkan dengan cara hidup, orang nggak percaya. Orang nggak percaya. Jadi antara kesucian hati dengan kesucian hidup itu berjalan beriring. Amin. Nah, itu yang dikehendaki Tuhan. Supaya kita hidup. Menarik sekali kata karena kita ini buatan. Menarik sekali Alkitab menuliskan. Kata itu poiema namanya, poiema. Itu artinya kita ini adalah karya seni di dalam Tuhan. Jadi kita ini adalah karyanya Tuhan. Berarti kalau karyanya Tuhan sempurna atau tidak? Sempurna. Jangan dirusak lagi yang sudah dia tata ulang itu. Bentuk ulang itu. Atau dalam bahasa lainnya biasa disebut dengan masterpiece di dalam bagian ini. Nah, kata ini hanya 2 kali muncul di Perjanjian Baru. Yaitu di Efesus pasalnya yang kedua ayat 10 dan satu lagi itu di Roma pasal 1 ayat 20. Coba bukakan saya Roma 1 ayat 20. Hanya 2 kali di Alkitab kata poiema ini. Itu berarti kata ini adalah kata penting di dalam Alkitab. Walaupun hanya 2 kali. Sangat sentral sekali kata ini. Roma pasalnya yang pertama ayat 20. Di dalam Alkitab TB2, saya baca dulu, Efesus 1 ayat 20, dikatakan demikian. Sebab sifat-sifatnya Allah yang tidak tampak, yaitu kekuatan Allah yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak dan dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Di dalam ayat itu dikatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi, poiema di sini itu kualitasnya sama dengan Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Artinya begini, segala karya Allah yang dikerjakannya sejak dari kekal, itu kualitas karyanya sama dengan waktu dia cipta ulang kita. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Jadi itu berarti kualitas penciptaan dan karya Allah di dalam kita waktu kita diperbaharui melalui pertobatan kita. Itu kualitasnya sama. Kualitasnya sama. Kita adalah ciptaan baru. Penciptaan baru. Keselamatan bukan perbaikan manusia lama, tapi ciptaan baru. Jadi kalau kita bilang tadi direnovasi, ini justru malah lebih dalam lagi. Kita diciptakan baru. Kalau seandainya, kalau di dalam berkas-berkas atau yang kita buang biasanya plastik-plastik itu didaur ulang.
didaur ulang. Jadi bentuk yang lama tidak terlihat lagi, tapi ada wujud yang baru, didaur ulang. Jadi kita diselamatkan oleh pekerjaan baik. Kita bukan diselamatkan oleh pekerjaan baik, tapi diselamatkan untuk pekerjaan baik. Jadi tujuan kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Bukan pekerjaan baik sebagai jalan untuk keselamatan kita. Jadi kalau orang sudah diselamatkan untuk tujuan pekerjaan baik, maka lakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ya, supaya kita hidup di dalamnya. Artinya berjalan dalam gaya hidup yang baik dan benar. Saya mengutip sebuah pernyataan dari seorang tokoh gereja. Dia katakan, anugerah yang menyelamatkan tidak pernah sendirian. Ia selalu menghasilkan hidup yang berubah. Dia selalu menghasilkan hidup yang berubah. Maka hidup kita dari hari ke hari harus berubah ke arah yang lebih baik. Allah mempersiapkan, penutupnya dikatakan, Allah mempersiapkan jalan. Efesus 2 ayat 10. Kembalikan lagi. Allah mempersiapkan jalan supaya kita hidup di dalamnya. Allah mempersiapkan anugerahnya supaya manusia berjalan dalam apa? Dalam tanggung jawab sebagai manusia. Ada tanggung jawabnya. Jadi setelah percaya kepada Yesus ada tanggung jawabnya. Sebagai penutup dan kesimpulan dari khotbah saya pagi hari ini, jangan mengandalkan perbuatan baik untuk selamat. Tetapi juga jangan merasa cukup hanya sudah selamat, tapi harus hidup kudus. Keselamatan sejati terwujud dan terlihat dalam perubahan hidup. Tujuan akhir, ini kalimat saya yang terakhir. Tujuan akhir keselamatan bukan hanya surga. Tujuan akhir keselamatan bukan hanya surga, tetapi keserupaan dengan Kristus. Pertanyaan penting. Saya sudah serupa dengan Kristus. Hidup oleh anugerah Allah menantang kita. Bukan hanya diselamatkan masuk surga. Tapi apakah hidup kita menuju keserupaan dengan Kristus. Kalau belum, itu PR kita. Terus